عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. InsyaAllah Imam Masjid Tengku Cik atau Imam Cik Masjid, guru-guru kamu, pembina SMS, guru kita bersama Abu Asnawi, beserta semua bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir, dan semoga setiap langkah kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita, semoga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah yang tiada habis-habisnya, mil'us samawati wa mil'ul ard. Benar-benar segala puji bagi Allah sepenuh langit dan bumi yang telah mengijabahkan semua keinginan permintaan kita, yang mulut kita selama ini mengucapkan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, izinkanlah kami menginjakkan kaki dalam Ramadan. Allah telah ijabahkan. Allah izinkan kita masuk ke dalamnya. Allah tidak biarkan menasah-menasah memanggil nama kita dengan diawali kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kita telah berada di dalamnya, maka tiada lain kecuali syukur kepada Allah. Jemaah berkat Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita telaah kembali ayat yang paling masyhur, yang paling sering kita dengarkan, yaitu ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada perkara yang harus direnungkan. Allah Subhanahu wa taala menyengajakan memulai perintah puasa dengan mengundang orang-orang yang beriman saja. Allah sebutkan wahai yang beriman. Kenapa yang diundang hanya yang beriman? Kenapa Allah tidak ucapkan ya ayyuhal muslimun? Padahal dalam literatur fikih, syarat wajib dan syarat sah puasa Ramadan adalah Islam. Walaupun munafik, walaupun fasik, atas nama sudah Islam wajib puasa. Namun ketika Allah memanggil, tidak memanggil Islam. Kenapa Allah panggil yang beriman? Padahal dalam fikih tidak disebutkan syarat wajib dan syarat sah harus beriman. Allah buka pintu puasa mengundang orang-orang yang beriman, tentu ada maksud. Kita datang dengan iman, nanti ujung ayatnya la'allakum tattaqun,
lalu engkau keluar dari Ramadan dalam keadaan bertakwa. Masuk dengan iman, keluar dengan takwa. Ini parameter bahawa kita berhasil atau tidaknya dalam Ramadan. Jemaah mereka Allah, jadi dari awal kita sudah bisa menebak kita ini gagal atau tidak, makbul atau tidak. Lihat saja kita masuk, apakah membawa iman, lalu ketika keluar apakah dengan takwa. Kalau itu dapat, maka insya Allah surga milik kita. Jemaah yang Allah muliakan, ada beberapa maksud Allah kenapa Allah mengundang hanya orang yang beriman. Yang pertama, yang bisa merasakan kebesaran Allah dalam Ramadan hanya orang beriman. Iman ini kan pondasi semua amal. Bapak Ibu dan kita semuanya melangkahkan kaki, bahkan ada yang datang dari pelosok yang jauh menuju ke masjid-masjid setiap 5 waktu. Siapa yang mendorongnya? Iman. Ketika kita berusaha mendatangi nanti malam, melakukan salat-salat yang Allah sunnahkan, bukan Allah wajibkan, siapa yang membuat kita datang? Iman. Iman ini menjadi pendorong utama. Maka orang yang masuk ke dalam Ramadan, yang bisa merasakan kehadiran dan kebesaran Allah hanya orang beriman, dan belum tentu dimiliki sifat itu oleh seorang muslim yang tidak beriman. Hanya iman yang membuat kita merindukan Allah. Hanya iman yang membuat kita bisa merasakan bahawa Allah itu ada dan kekuasaannya ada. Bayangkan kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan untuk memuliakan kita atau memuliakan dirinya. Apakah Allah hadirkan Ramadan untuk memuliakan kita atau menghadirkan atau memuliakan dirinya? Jawabannya mudah ditebak. Allah hadirkan Ramadan hanya untuk memuliakan kita, demi kita, untuk kita, untuk hamba yang tidak memberi manfaat apapun kepadanya, untuk hamba yang sering mengkhianatinya, untuk hamba yang terlalu jauh berjalan tanpa petunjuk dari dirinya. Allah hadirkan Ramadan untuk apa? Hanya untuk membuat kita merasa bahawa Allah itu dekat dengan kita, sekaligus untuk mengampunkan segala dosa-dosa kita. 11 bulan kita melupakan Allah. Setelah Ramadan tahun yang lalu, tidak ada jaminan bahawa kita bisa mendatangi Ramadan berikutnya. Tapi hari ini Allah kembali hadirkan. Dalam 11 bulan kita melakukan berbagai maksiat. Kita lupa Allah itu ada di kedai kopi. Kita lupa bahawa Allah itu juga ada di tempat-tempat anak-anak bermain, iaitu PS. Kita lupa bahawa Allah juga melihat bahawa kita melakukan maksiat di mana-mana. Tapi Masya Allah, satu-satunya yang mengampunkan dosa berkali-kali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali. Bahkan dalam hadis disebutkan, walau seandainya engkau melakukan maksiat ananas sama', dosamu setinggi langit dan bumi, seandainya engkau memohon ampun kepada aku, ku ampunkan segala-galanya. Wala ubali, aku tidak peduli seberapa besar dosamu, aku tidak peduli, kata Allah. Seandainya seorang hamba datang menangis di hadapan Allah, hanya menangis di hadapan Allah, menyesali kehidupannya dalam maksiat, air matanya pun membuat Allah luluh untuk mengampunkan dosanya. Di antara kita semuanya, bukankah ada di antara kita yang dulu tidak pernah solat? Bukankah ada di antara kita yang dulu meremehkan Ramadan?
Bukankah ada di antara kita yang dulu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan keluarga? Kita hinakan syariat, tapi Allah memberi ampun berulang-ulang. Tidak terasakah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Allah hadirkan hanya untuk membuat kita merasa bahwa kita hamba, kita diampunkan, kita disayangi. Allah lebih sayang kita daripada kita sayang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah merakan Allah, satu-satunya yang menunggu-nunggu hamba untuk datang hanya Allah. Tidak ada pimpinan manapun yang menunggu-nunggu orang untuk datang kepadanya, tapi oranglah yang menunggu-nunggunya. Kalau kita mau jumpa wali kota, kalau dikatakan jam 8 pagi, jam 8 kita belum muncul, kita datang jam 8 lewat 10 menit, itu sudah tidak ada lagi. Berangkat. Paling wali kota berpesan, suruh buat agenda yang baru. Kita datangi Pak Camat begitu, kita datangi siapapun pimpinan begitu. Bahkan ada yang kita datang orangnya pun belum muncul. Hari ini janji belum tentu datang. Semua pimpinan dunia tidak akan menunggu orang yang membutuhkannya, tapi Allah yang menciptakan, Allah yang membuat kita bahagia, Allah yang kemudian memberi rezeki dengan jaminan semenjak 120 hari dalam kandungan. Apa yang Allah katakan? Kutunggu engkau bertaubat. Kutunggu, kata Allah. Ketika kita tidak bangun malam, apa kata Allah? Qumil laila, bangunlah malam, jumpailah aku di tengah malam, kata Allah. Kukabulkan semua permintaanmu, walaupun qalila, walaupun sedikit saja datanglah, kata Allah. Engkau tidak bisa datang sedikit, nisfahu, setengahnya pun boleh, kata Allah. Oh, tidak bisa setengah jam, 15 menit pun boleh, kata Allah. Tidak bisa 15 minit, awinqus minhu qalila, setengah dari 15 menit pun boleh, kata Allah. Ditunggu sampai subuh, tidak datang-datang. Allah yang menunggu kita, bukan kita yang menunggu Allah. Kita di mana? Kita di atas kasur, tergeletak, mengorok, padahal Allah telah panggil. Subuh besoknya tidak datang juga. Allah menunggu, mudah-mudahan datang di waktu zuhur ketika aku memanggilnya. Tidak datang juga. Asar tidak datang, maghrib tidak datang, Isya tidak datang. Minggu ini tidak nampak, bulan tidak nampak, setahun sudah lewat tidak nampak. Ada yang sudah 20 tahun tidak pernah salat, tidak nampak. Ketika dia nampak, kalau kira-kira pimpinan dunia apa yang dikatakan? Baru jino kaja 20 tahun ku prehkah hai ku uruh li. Begitu kata pimpinan dunia. Tapi Masya Allah, Allah mengatakan, air matamu, pengampunan yang engkau harapkan dariku, ku ampunkan engkau. Oleh karena itu berfikirlah dengan baik. Ramadan ini memuliakan kita, bukan memuliakan Allah. Kita hanya ditunggu oleh Allah. Seberapa hebat kita bersyukur kepadanya. Maka bersyukurlah dengan kebesaran dan kemaafan Allah ini. Datangilah Ramadan, masuklah Ramadan dengan kegembiraan, dengan penuh rasa cinta, rasa rindu. Orang kalau sudah cinta dan rindu, kata orang di dunia, tai kambing pun rasa coklat, kata orang. Ya. Kalau sudah cinta dan rasa rindu sesama manusia saja, itu Masya Allah, gunung didaki, lautan diseberangi. Makanya tidak pulang-pulang gara-gara urusan itu. Tapi Masya Allah, cintanya melambung-lambung. Ada yang 20 tahun mentraktir bakso seorang perempuan, tahun ke-21 dikawini oleh orang lain. Cinta. Kita kalau sudah cinta tidak peduli, mau jauh pun kita datangi. Tapi kenapa dengan Allah kita tidak bisa membuat cinta itu berhasil? Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Maka efek iman pertama masuk Ramadan, hanya orang beriman yang bisa merasakan kebesaran
Allah Subhanahu wa taala. Maka dia gembira hatinya ketika mendapatkan Ramadan kembali. Dia datangi semua perintah Allah dengan kegembiraan, dengan keikhlasan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Allah panggil orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman yang bisa meyakini semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang beriman yang bisa meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Ramadan membawa janji. Dari awal Ramadan telah disebutkan bahawa Ramadan itu ketika datang dibukakan pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, diikat para syaitan. Ini janji Allah. Jadi kenapa Ramadan itu begitu bermakna bagi kita? Karena dia datang dengan membawa surga. Percaya atau tidak bahawa Ramadan datang membawa surga, hanya iman yang bisa merasakannya. Hanya iman. Orang kalau sudah percaya, sekecil apapun amalan pasti dia lakukan untuk mendapatkan janji Allah. Dulu di kalangan para sahabat, pantang Nabi berjanji dengan surga langsung diraih oleh sahabat tanpa bertanya kedua kalinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika terjadi perang Uhud, salah satu daripada sahabat Nabi dari Bani Salamah yang bernama Amr bin Jamuh, umurnya sudah 60 tahun lebih, kakinya pincang, anak-anaknya ada 4 orang, semua laki-laki. Ketika Nabi memanggil untuk bersiap-siap menuju ke perang Uhud, yaitu perang ketika orang-orang kafir menuntut balas dari kekalahan mereka dari perang Badar, Amr bin Jamuh dilarang oleh anak-anaknya. Dia mengatakan, ayah. Jadi mereka mengatakan kepada ayahnya, ayah sudah tua, apalagi fisik ayah dengan kaki yang pincang. Allah dan Rasul telah memaafkan ayah. Biarlah kami yang laki-laki ini, anak-anakmu saja yang bepergian. Biarlah kami yang berjihad bersama Rasulullah. Ayah duduklah di rumah, tidak perlu berjihad. Apa kata Amr bin Jamuh? Wahai anakku, kenapa engkau melarang ayah ini untuk mendapatkan surga Allah? Kenapa cuma kalian yang ingin masuk ke dalam surga? Ayahmu ini walaupun dengan kaki pincang, aku berharap kaki pincang inilah yang memasukkan aku ke dalam surga. Aku ingin masuk dalam surga dengan keadaan kaki seperti ini. Anaknya terus melarang, tidak perlu ayah. Lalu kemudian Amr bin Jamuh mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, anak-anakku melarangku untuk berjihad hanya gara-gara umurku yang telah renta dan gara-gara kakiku pincang. Mereka melarangku untuk berjihad. Aku mohon kepadamu ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk pergi bersamamu menuju ke medan Uhud. Bukankah seandainya aku syahid nanti, bukankah kakiku lengkap nanti, bukankah nanti aku tidak pincang lagi dalam surga? Rasulullah mengatakan, na'am, pasti engkau tidak pincang lagi dalam surga. Kalau begitu izinkan aku masuk surga ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Dia panggil anak-anaknya, lalu dia katakan, izinkan ayahmu untuk berjihad. Lalu diizinkan oleh Rasulullah. Terjunlah dia dan anak-anaknya dengan kaki yang terseok-seok di dalam medan perang. Sebilah pedang berada di tangannya, dia hayunkan ke kanan dan ke kiri. Dia berhasil membunuh beberapa kafir dengan keadaan pincangnya. Lalu kemudian dia tertusuk tombak, mati, gugur di medan Uhud. Ketika jenazah dikumpulkan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, inilah Amru bin Jamuh yang masuk surga dalam keadaan pincang. Kumpulkanlah jenazahnya bersama Abdullah bin Amir, karena mereka sahabat di dunia, dan biarkan mereka terus bersahabat ke dalam surga. Nyan urang pincang roje, bahasa katanya urang capi roje, berharap-harap surga dari medan perang. Kenapa? Kerinduannya terhadap janji Allah. Tidak pernah sedikit pun merasakan keraguan bahwa Allah kalau sudah berjanji pasti akan ditepati. Tidak pernah ada sedikit pun rasa syak wa sangka kepada Allah. Hari ini kita tidak diminta untuk menuju ke medan Uhud. Kita diminta hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Kita hanya diminta untuk melenggangkan kaki kita ke dalam masjid-masjid Allah. Jagalah solat 5 waktu selama Ramadan. Teruskan di luar Ramadan. Jagalah tarawih, jangan ada yang bolong satu hari pun. Satu malam pun jangan bolong. Hanya orang-orang yang percaya pada janji Allah yang mampu melakukan Ramadan dari awal sampai akhir dengan baik. Lihat buktinya nanti. Mereka yang tidak lengkap iman yang di dalam dadanya hanya muncul di masjid-masjid Allah untuk melakukan tarawih hanya sampai malam ke-7, malam ke-8, lalu bergeser. Lihatlah nanti ada orang-orang yang dari pagi hanya memikirkan bagaimana dia harus melakukan pencarian rezeki sebanyak mungkin. Tidak ada ibadahnya. Dalam pikiran hanya mempersiapkan jualan dan jualan. Bukan haram berjualan dalam Ramadan. Sisakan waktu untuk Allah, karena Allah hadirkan Ramadan bukan untuk berjualan sebenarnya. Walaupun itu dibolehkan bahagian daripada rezeki, sisakan waktu untuk Allah. Cukuplah jualan dari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Tutuplah, karena Allah lah pemberi rezeki. Datangilah masjid-masjid Allah. Hanya orang beriman yang mampu melakukan ini. Hanya orang beriman yang mampu bangun di jam 4 subuh, lalu kemudian melakukan salat tahajud, lalu melakukan sahur karena Allah. Hanya orang beriman yang yakin dengan surga Allah, yang akan mampu membuka lembaran-lembaran Al-Quran dari satu halaman ke halaman berikutnya. Satu hari 2 juz bisa dia selesaikan. Hanya orang beriman. Tidak ada sikap ini pada orang selain beriman. Maka Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, rasakanlah diri beriman atau tidak dalam hari-hari Ramadan. Ini hari-hari pertama wajar semua orang datang, semua dipenuhi masjid-masjid Allah, sesak masjid, wajar menyambut Ramadan. Tapi lihat bukti iman nantinya. Jemaah merakan Allah, ketika Umar bin Khattab mendirikan tarawih berjamaah pertama sekali, yang disuruh menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Keterangan dari sahabat-sahabat ini sepeninggal Nabi ini, mereka tidak lagi melihat Nabi SAW. Apa kata mereka? Kami melakukan tarawih dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kaki kami bergetar, kata para sahabat, hatta na'tamidu 'ala al-'asa, sampai kami memegang tongkat-tongkat kami agar tetap bisa berdiri tegak. Wala yansarif ahaduna, tidak ada di antara kami yang bubar dari tarawih, tidak ada satu pun, hatta fi furu'il fajr, sampai datangnya fajar. Tarawih dari habis isya sampai datangnya fajar. Itu mereka tidak lagi bersama Rasulullah. Begitu kuatnya kerinduan terhadap janji Allah yang bernama surga. Begitu rindunya mereka ingin bersama bidadari-bidadari surga. Begitu pinginnya mereka berkumpul bersama keluarga di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tiada sakit di dalamnya, tiada kekurangan di dalamnya, tiada cacat di dalamnya, hanya senang demi senang. Ini yang membawa kita berhasil dalam Ramadan. Maka hanya orang beriman yang mampu berjaga-jaga. Menuju ke kantor, bawa Quran. Nasabah sedang tidak ada, baca Quran. Jam 8 nanti mulai solat duha atau jam 9. Lalu dia mencari nafkah tanpa mengurangi beban Ramadannya. Dulu waktu perang Khaybar, waktu perang Khandaq terjadi dalam Ramadan. Perang Khandaq itu harus menggali parit untuk menghadang pasukan kafir.
digali parit oleh para sahabat di tengah-tengah siang Ramadan. Disebutkan dalam sirah, tidak ada satu sahabat pun yang berbuka puasa menggali parit untuk menghadang orang kafir di tengah siang hari Ramadan itu, dalam keadaan yang sudah sangat lelah, lapar yang luar biasa, dahaga luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil bebatuan, diikatkan di perut mereka agar jangan sampai perut ini menggoda mereka untuk berbuka puasa. Itu sahabat dulu. Demi apa? Demi surga. Hari ini mereka telah tiada. Mereka telah berhasil melewati Ramadan demi Ramadan dengan kerinduannya untuk berjumpa kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa iman yang Allah sebutkan. Kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang beriman, hanya iman yang membuat kita sanggup. Jemaah melakukan Allah. Ini faktor kedua. Yang ketiga, kenapa Allah sebutkan iman untuk memanggil orang puasa? Karena hanya orang yang beriman yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah tadi mengatakan dalam ayat Ramadan, la'allakum tattaqun, semoga setelah Ramadan engkau bertambah takwamu. Keluar dengan takwa. Takwa itu imtisal awamirillah, yaitu melaksanakan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, lalu meninggalkan larangan Allah, sirrau wa alaniyah, baik dalam keadaan sepi maupun terang-terangan. Iman ternyata menjadi pondasi untuk dapat takwa. Kalau Ramadan sudah berhasil dengan baik, insya-Allah keluar dengan rasa takut kepada Allah. Seharusnya orang yang keluar dari Ramadan nanti itu tidak berani lagi mengambil kredit di bank, Pak. Seharusnya orang yang keluar dari Ramadan nanti itu tidak berani mengambil mobil yang dibantu oleh pihak ketiga, dipinjamkan uang oleh pihak ketiga, lalu kita bayar sedikit-sedikit ke pihak ketiga melebihi jumlah yang dipinjamkan. Tidak berani dia lakukan itu. Seharusnya setelah Ramadan orang tidak berani lagi membuka website porno. Seharusnya setelah Ramadan orang tidak lagi berani meninggalkan istrinya tanpa memberi nafkah. Seharusnya setelah Ramadan orang menyayangi anak-anak mereka, tidak membiarkan anak-anak mereka terlunta-lunta. Seharusnya setelah Ramadan orang tidak berani lagi melakukan zina, tidak berani lagi bermain game judi online, tidak berani lagi untuk duduk berlama-lama dalam kedai kopi sampai subuh tanpa amalan apapun. Seharusnya begitu. Kenapa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus difikirkan ulang. Sudahkah kita siap menyongsong Ramadan ini? Nyo uropun. Ini hari pertama. Siapkah kita masuk ke dalam iman? Kalau tidak siap, masih rencana melakukan dosa, tidak usah puasa. Menyona rencana rencana maksiat ahli Ramadan, apa kata Nabi? Tidak usah puasa. Nabi yang mengatakan melalui hadis qudsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bihi", barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk lalu perbuatannya, artinya amalan maksiat, tidak ada rencana untuk dia tinggalkan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Allah tidak membutuhkanmu untuk menahan lapar dan dahaga. Apa maksudnya? Allah ingin mengatakan, hana payah puasa, tidak usah puasa Ramadan bagi mereka yang merencana bermaksiat. Kenapa? Puasamu tidak akan kuterima, puasamu tidak akan makbul, puasamu tidak akan kuanggap, puasamu tidak akan tercatat dalam catatan amal. Masih rencana melakukan maksiat. Oleh karena itu, seberapa hebat kita masuk ke Ramadan. Hari ini orang mendengung-dengungkan Ramadan, terhib Ramadan, terhib Ramadan. Di mana-mana didengungkan syiarnya. Tapi Masya Allah, sudah puluhan kali Ramadan yang maksiat dia tidak tinggalkan. Masihkah berharap berjumpa Allah lalu meminta kepada Allah, mana catatan amalku tentang Ramadan? Lepluh ke pubuk Ramadan, ya Allah, mana catatan amalnya? Padahal tidak ada catatan amal itu. Begitulah ruginya orang yang tidak takut kepada Allah dalam Ramadan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah
karena iman. Masuklah Ramadan karena iman. Bawalah iman ke dalam Ramadan. InsyaAllah kita akan selamat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.